Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu ya. Dan juga Pak Afgar dan juga seluruh partisipan yang sudah bergabung. Saya pengalaman pertama saya untuk membacakan puisi, meskipun saya sangat mencintai dunia teater. Mohon izin sekali lagi, saya membacakan karya Buya Syakur, Rumah Tangga Tanpa Pertengkaran. Selama ini, engkau selalu menimang penderitaan yang tak pernah habis. Sebabnya apa? Dosamu hanya satu. Perasaanmu terlalu dalam, sedangkan teman-teman yang ada di sekelilingmu datar-datar saja, mengapung di atas permukaan. Perasaanmu terlalu dalam, wahai kekasihku. Mereka melihat apa saja, sebatas hanya dengan selayang pandang. Sedangkan kau memandangnya terlalu terperinci dan terlalu mendekat. Adapun mereka kaum profesional yang pandai membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Sudah dapat dipastikan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka sendiri. Melainkan mereka hanya mencari kepentingan-kepentingan pribadi di tengah kegaduhan yang mereka buat sendiri. Aku ingin mengakui dengan jujur bahwa aku ini memang selalu banyak omong. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa sekalipun aku banyak omong, tidak selalu aku dapat mencapai tujuan apa yang aku omongkan. Dari sejak dahulu aku tidak yakin betul, wahai kekasihku. Dari sekian banyak manusia dalam masyarakat kita, ada yang dengan sukarela bersedia untuk memahami dan mengerti pemikiran dan pendapatku, kecuali hanya engkau sendiri. Itulah sebabnya mengapa aku jatuh cinta kepadamu. Adalah karena adanya pertemuan pemikiran, bukan hanya semata karena engkau sangat cantik. Sejak aku menghentikan segala perhatianku terhadap segala sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Sejak itu pula, segala persoalanku menjadi selesai dengan sendirinya. Sejak tidak ada yang kuperhatikan. Tetapi sebaliknya, sejak aku hanya memperhatikan alis yang tebal dan bulu mata yang lentik, serta sorot matamu yang bersinar, malah membuat jantung menggeliat. Kembali dengan semangat baru dalam menghadapi kehidupan. Dan sejak tidak ada lagi yang aku perhatikan, aku sekarang sudah banyak yang tidak aku ketahui. Apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tetapi kendati pun demikian, menurut pendapatku, hidup miskin punya apa-apa. Tetapi punya kearifan jauh lebih baik daripada punya banyak harta, tetapi tidak dapat dalam keadaan tertipu oleh kehidupan. Dan boleh jadi, neraka itu pun berupa siksa di dalam hati, akibat dari hilangnya cinta, sehingga hati ini menjadi kering kerontang. Atau akibat kerjasama emosi dan selera melakukan pemberontakan terhadap keputusan-keputusan rasional yang mengakibatkan terjadi kegaduhan. Hati yang menyimpan cinta, tidak ada benci dan dendam terhadap siapapun. Hati yang tetap berpegang pada optimisme
tetapi meyakini sampai hembusan nafas terakhir bahwa sekarang memang belum waktunya. Akan tetapi, keberhasilan pasti datang, tidak diragukan. Tidak menjadi persoalan dengan segala kesalahan yang pernah engkau lakukan, wahai kekasihku. Karena kesalahan itu sesungguhnya adalah merupakan ciri istimewa manusia bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Nanti, siapapun yang melakukan kesalahan, maka berarti ada harapan untuk mencapai kebenaran. Aku adalah manusia karena aku bersalah. Ini berarti bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang negatif. Yang buruk itu pun bukan melakukan kesalahan, melainkan tidak mau mengaku bersalah dan bahkan membela kesalahan. Penderitaan di hati, wahai kekasihku, terlihat bayang-bayang di wajah, dan sebaliknya, hati yang bahagia terlihat sinarnya memancar dari wajah. Ada terdapat sebagian wajah yang mendapat anugerah dari Tuhan. Senyumnya dapat membangkitkan semangat kepada orang lain. Kehadirannya sangat dirindukan oleh siapapun. Kesulitan yang sesungguhnya yang aku rasakan di dalam pikiranku adalah karena aku sangat terlalu berlebihan dalam memahami segala sesuatu. Tidak menggunakan takaran yang sewajarnya. Itu kesalahanku. Ya, walau bagaimanapun, kita mesti berani menanggung segala penderitaan sampai di penghujung perjuangan kita. Dalam rangka menggapai kebahagiaan di masa mendatang. Kebahagiaan yang kita idamkan siap kita lunasi berapapun harganya, sekalipun penderitaan yang harus kita tanggung. Sungguh, penderitaan itu, wahai kekasihku, dapat membersihkan hati hingga jadi cemerlang. Nanti, setelah hati menjadi cemerlang, memancarkan sinar keluhuran, maka sangat mungkin terjadi ketika hati yang luhur itu jatuh cinta adalah disebabkan karena kasih sayang. Ketika seseorang mampu tetap bertahan diri untuk selalu menjadi manusia di tengah-tengah orang dan tetap sebagai manusia untuk selamanya, walau bagaimanapun harus menghadapi berbagai ujian dan cobaan, tidak pernah putus meradang dan tidak pernah berputus asa, maka sesungguhnya itulah makna istimewa yang terkandung dalam kehidupan ini. Yang sangat aku butuhkan dalam kehidupan di dunia ini, wahai kekasihku, adalah sesungguhnya hanya satu orang saja. Satu orang yang tidak perlu terlalu banyak, tetapi sanggup menjadi teman bercakap-cakap dalam segala hal. Seolah-olah aku berbicara dengan diriku sendiri. Kecemerlangan berpikir itu, wahai kekasihku, adalah bermula dari penderitaan-penderitaan kehidupan yang banyak dilalui orang. Ketika seseorang sedang menghadapi penderitaan, maka orang itu mulai berpikir. Tetapi orang yang sedang bahagia, maka orang itu tidak berpikir. Ketika sedang berbahagia, tetapi tetap berpikir, maka orang itu disebut dengan orang yang bersyukur. Salah satu sebab kegagalan dalam kehidupan ini, kekasihku, adalah ketika engkau menduga bahwa semua orang berpihak terhadap dirimu dan sangat memperhatikan cita-cita dan keinginan.
Namun percayalah, aku bersumpah wahai kekasihku, tidak mungkin ada orang yang memperhatikan dirimu. Orang yang memperhatikan dirimu adalah orang yang mencintaimu. Percaya. Penafsiran umumnya yang terhadap kebebasan sebagai pemenuhan kebutuhan merupakan sebab yang mendorong mereka mencemari pemikiran mereka sendiri dan akan mengakibatkan terbangunnya iri dan dendam pribadi. Sesungguhnya setiap manusia itu, wahai kekasihku, memerlukan benteng tempat persembunyian di mana manusia dapat merasakan kenyamanan dan ketenangan hati. Ternyata tidak cukup seorang mesti punya otak yang cerdas supaya tidak tertipu. Akan tetapi juga perlu hati dan perasaan yang sensitif. Apa saja yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang adalah merupakan tradisi. Tradisi adalah mesin penggerak yang mendorong manusia untuk berbuat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perlu dipertanyakan sekali dan sekali lagi. Bila perlu berulang-ulang, mengapa kita rela menjalani kehidupan sampai saat ini ya? Dalam pertengkaran tanpa henti, mengapa kita tidak melakukan eksperimen satu hari saja? Kehidupan dunia tanpa kemarahan dan kebencian. Kita rasakan sendiri betapa kita bahagia dalam kedamaian. Ataukah perang itu sebagai keniscayaan dalam kehidupan? Di tengah aku sedang berbicara dengan penuh semangat tentang perdamaian, dunia tanpa perang, engkau bersambung dengan celutukan tajam. Sebelum bicara dunia tanpa perang, kita coba saja dulu nanti dalam rumah tangga kita tanpa pertengkaran. Sangat mungkin terjadi bila kita sanggup membangun komunikasi yang produktif dan selalu menghindar dari komunikasi yang destruktif dengan modal jiwa yang besar, saling memaafkan, jangan tinggalkan musyawarah, dan kita hormati keputusan bersama. Apapun yang kita inginkan, ketika sudah menjadi tekad bulat, di penghujungnya kita pasrahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jawabku untuk meyakinkan dirimu. Engkau mengangguk-ngangguk, tanda setuju, lalu minta tolong kepadaku untuk menghantar pulang, sekalian menemui Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.